Karena beliau itu kalau dibelah dadanya NKRI sekali sebenarnya. Saya kenal betul beliau. Ada satu cerita menarik. Jadi di Mabes itu kan kebanyakan yang tahanan di blok narkoba itu yang masih berproses hukum. Jadi ada satu, dia saat ini kalau bahasa anak penjara udah terbang, udah pindah ke lapas. Sidangnya pun di luar daerah pada saat itu. Jadi setelah Habib ngajar saat itu, di sela-sela ngajar beliau menanamkan hal-hal yang berkaitan dengan cinta tanah air, cinta NKRI. Tatoan anaknya tatoan. Saya lupa namanya siapa anakku, saya ingat wajahnya. Karena tahanan ini silih berganti, jadi kadang-kadang kita nggak hafal namanya. Terus dia datang sama saya setelah selesai Habib ngajar pagi nih, setelah beliau ajarkan tanamkan cinta untuk NKRI. Beb, kok Habib Rizik beda sama yang saya dengar di media ya? Selama ini kok kesannya anti Pancasila, anti NKRI, nggak radikal sekali. Tapi kok saya di sini malah diajarkan cinta tanah air sama beliau, cinta NKRI. Stoplah pelebelan-pelebelan itu, pelebelan anti syariat, radikal, yang tolak ukurnya kita lihat sangat subjektif, tolak ukurnya juga kita lihat cenderung apa ya? Jangan salahkan kalau banyak yang akhirnya memandang ini jadikan alat untuk membungkam pelebelan-pelebelan ini. Cukup, mari sama-sama betul-betul kita berpancasila sebenar-benarnya. Berbineka tunggal ika dengan sebenar-benarnya, menghargai orang yang berbeda pandangan dengan kita. Jangan hanya dijadikan jargon, jangan hanya Pancasila dijadikan senjata, jangan hanya bineka tunggal ini dijadikan senjata, jangan hanya NKRI ini hanya dijadikan senjata untuk memukul lawan. Tapi mari kita terapkan dengan sebenar-benarnya. Mari kita akur di tengah perbedaan di antara kita. Masalahnya gini Bung Refli, kalau perbedaan pendapat itu bisa akur, tapi yang udah repot kalau perbedaan pendapatan. Wah repot itu. Kalau udah perbedaan pendapatan repot. Tapi sekarang karena perbedaan pendapatan, maka kemudian pendapat pun bisa berbeda. Jadinya. Oh begitu. Pendapatan menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. NKRI dijaga oleh Allah dari segala musibah, dari segala bencana, dan saya minta doa kepada sobat Irhas sekalian khususnya dan siapapun Anda pada umumnya untuk jangan lupa selalu muslimin muslimat mendoakan Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab. Amin amin. Supaya Allah Subhanahu wa taala jaga beliau zahiran wa batinan dan Allah menangkan perjuangannya serta segera beliau dibebaskan mudah-mudahan. Karena beliau itu kalau dibelah dadanya NKRI sekali sebenarnya. Saya kenal betul beliau. Beliau sangat paham wawasan kebangsaan, beliau sangat cinta. So far sehat-sehat aja, Bib? Sehat, alhamdulillah. Cuman mesti cek dulu biasanya tuh kalau ngomong sehat tuh. Oke, iya. Jangan sampai kita bilang sehat-sehat aja tiba-tiba kena berita bohong lagi. Ya kan? Yang saya tahu terakhir ketemu sehat, alhamdulillah. Pelayanannya baik di rutan, hak-hak beliau dihargai, diperlakukan sebagaimana warga negara. Kegiatan biasanya apa kegiatan? Ya kegiatan ya karena kan kamar kita dekat musola rutan blok narkoba. Ya kegiatan ya kan kita di hak termasuk hak kita hak untuk beribadah. Ya kegiatan sholat 5 waktu, kemudian memberikan bimbingan rohani, tasawuf, bimbingan untuk menata hati, bagaimana taubat untuk kembali kepada Allah, bagaimana supaya baik. Karena kan banyak kan tahanan narkoba ini ada yang mantan pemakai, mantan preman, mantan ini. Ya beliau membimbing dengan tulus, dengan sangat ikhlas sehingga kita lihat betul lah bagaimana anak-anak itu ada perubahan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan kita berharap mereka setelah bebas nanti jadi orang-orang baik dengan keberkahan didikan beliau. Dan saya pernah sekali menarik Bung Refli, ada satu tahanan azan sudah. Allahu Akbar. Kita tunggu setelah azan.
1 menit terakhir Oke. setelah azan sebagai penutup. Ya, silakan. Jadi saya baru tahu ini. Jadi kita wajib menjawab satu azan saja, walaupun azan azannya ada 45. Cukup 1. Oke. Biar sobat era juga paham. Nanti dibilang, wah kita azan kok masih ngomong. Tapi kita sudah jawab satu azannya ya. Yang paling pertama. Yang paling pertama. Silakan, Bib. Iya, ada satu cerita menarik. Iya. Jadi di Mabes itu kan kebanyakan yang tahanan di blok narkoba itu yang masih berproses hukum. Iya. Jadi ada satu, dia saat ini kalau bahasa anak penjara udah terbang, udah pindah ke lapas. Iya. Sidangnya pun di luar daerah pada saat itu. Jadi setelah Habib ngajar saat itu, di sela-sela ngajar beliau menanamkan hal-hal yang berkaitan dengan cinta tanah air, cinta NKRI. Tatoan anaknya tatoan, saya lupa namanya siapa anak itu, saya ingat wajahnya. Karena tahanan ini silih berganti, jadi kadang-kadang kita nggak hafal namanya. Terus dia datang sama saya setelah selesai Habib ngajar pagi nih. Setelah beliau ajarkan tanamkan cinta untuk NKRI, Beb, kok Habib Rizik beda sama yang saya dengar di media ya. Selama ini kok kesannya anti Pancasila, anti NKRI, nggak radikal sekali. Tapi kok saya di sini malah diajarkan cinta tanah air sama beliau, cinta NKRI. Haji, Masya Allah. Jadi ya silakan Anda mau dengar dari orang atau dengar sendiri, saya bilang. Bagaimana begitu besar kecintaan beliau kepada Indonesia, kepada NKRI. Beliau nggak ada, saya tahu persis. Saya 24 jam duduk bersama beliau selama setahun. Luar dalam saya tahu bagaimana pemikiran beliau, bagaimana semangat beliau, keberanian beliau. Saya tahu persis beliau itu ambisi kekuasaan sedikit pun tidak ada. Jangankan nyalon atau maju sebagai calon, ngimpi jadi calon aja nggak ada, ngimpi jadi pejabat aja nggak ada. Karena biasanya ukurannya di situ, Bib. Jadi kalau orang membicarakan sesuatu, kalau dia punya ambisi untuk menjabat, ambisi untuk harta, biasanya nggak bisa dipercaya. Betul. Tapi kalau dia nggak punya ambisi, maka orang mau nembak apa lagi? Betul. Orang cuma ingin menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar saja. Jadi kalau ambisi nggak ada sama sekali, ambisi harta yang saya tahu nggak ada beliau. Terlepas sekali tangan beliau. Panjang kalau saya ceritakan masalah itu, bagaimana terlepasnya tangan beliau untuk membantu orang, untuk uang pribadi, untuk pengembangan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi niat beliau cuma satu, bagaimana negeri ini baik, bagaimana bangsa ini, khususnya anak-anak bangsa terjaga dari bahayanya minuman keras, bahayanya prostitusi, bahayanya pornografi, bahayanya porno aksi, bahayanya komunisme, bahayanya sekularisme, liberalisme. Bagaimana anak-anak bangsa ini terjaga dari bahayanya LGBT. Tapi memang ketika orang mensyiarkan kebaikan, memang musuhnya pasti banyak. Itulah. Dan kadang-kadang musuhnya itu orang yang berkuasa. Kadang-kadang. Ya itu yang Nabi makanya katakan afdhul jihad, karena berat sekali. Iya. Makanya beliau pernah ngobrol sama saya. Ini saya garis bawahi sampai saat ini, saya ingat betul. Hanif, kata beliau, kita ini dai, bukan oposisi. Kita ini dalam tanda kutip ya, oposisi politikus ya. Ya, kalau oposisi kan mau salah benar disalahin, dan juga punya ambisi kekuasaan. Betul. Beliau kita ini dai, bukan oposisi. Ya. Kita ini tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik kita apresiasi. Walaupun apresiasi ada yang harus disampaikan, ada yang tidak harus disampaikan secara terbuka. Yang tidak baik, yang melenceng, ya kita tegur, kita ingatkan. Sampai kapanpun ya kita seperti ini. Jadi mau rezimnya siapapun, yang berkuasa siapapun, partai manapun, ya posisi kita tetap dai. Contoh Pak Anies Baswedan. Pengingat itu ibaratnya. Mengajak. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Contoh Pak Anies ini kan bisa dikatakan ya kita berjuang pada saat itu melawan Ahok sampai Pak Anies menang. Tapi begitu Pak Anies menang, pernah sekali saya lupa ada salah satu dinas yang memberikan penghargaan kepada diskotik ya kalau nggak salah ya. Kami waktu itu masih Front Pembela Islam. Kami buat pernyataan terbuka protes. Padahal
kami di antara barisan yang ikut memenangkan secara politik, memenangkan Anies saat itu, memperjuangkan supaya Ahok kalah saat itu, ya. Tapi begitu dia berbuat yang sesuatu yang kita anggap melenceng, menyimpang, kita mengingatkan dan beliau respon dengan sangat baik, langsung dihapus itu. Oke. Mungkin bedanya adalah ada pemimpin yang bisa diajak komunikasi dan jalur komunikasinya lancar karena tidak ada hati yang berat. Sementara ada pemimpin yang hijabnya banyak sekali, temboknya banyak sekali, ya kan? Dan pembisik-pembisiknya, pembisik-pembisiknya yang takut kehilangan jabatan banyak sekali yang membisiki, ya. Jadi makanya saya selalu dalam beberapa kesempatan kan mengatakan Indonesia ini kok takut dengan radikal dan lain sebagainya. Yang korup itu justru lebih berbahaya karena di inner circle kekuasaan koruptor itu. Kalau orang radikal, kalau kriterianya 5 tadi, barangkali dari 1.000 ulama satu pun belum tentu. Kalau mau objektif. Karena 5 kan, dan harus kumulatif kan, anti Pancasila harusnya kan, orang yang suka melakukan provokasi, memfitnah itu bukan ulama pastinya, ya kan. Habib, terima kasih banyak Habib ya. Sama-sama, Bung Refli. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan pertama dan terakhir ya. Insyaallah. Apalagi ini menjelang puasa kita butuh tausiah, butuh perspektif lain. Dan teknologi sudah mendekatkan kita ya. Mudah-mudahan ini juga Refli Harun Channel bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Amin, ya. insyaallah. Dan kita nanti akan bicara dalam banyak aspek biar soal agama dan soal dunia ini bisa long with ya. Jadi selalu bergandengan. Betul. Karena ini yang selalu ingin dipisahkan orang-orang yang mau melakukan sekularisasi. Seolah-olah urusan agama itu agama saja, dunia saja. Padahal saya teringat Habibie, dia mengatakan dalam bukunya atau biografinya, tapi sayangnya saya tidak baca langsung, saya baca dari apa gitu lupa. Saya ketika tua dan meninggal, saya tidak ingin dikenang sebagai apa-apa. Saya hanya dikenang sebagai seorang muslim. Allah. Kenapa begitu? Karena malaikat tidak akan tanya Habibie yang mantan presiden, yang ahli pesawat dan lain sebagainya. Yang ditanya adalah Habibie sebagai seorang muslim. Nah, rahimahullah. Itu, ya. Jadi akhirnya saudara sekalian, mau sehebat apapun kita ya, akhirnya mati juga kita. Dan harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan harus mempertanggungjawabkan semua. Terima kasih Habib. Sama-sama Bung Refli. Ya, itu sobat era sekalian, dengan Habib Hanif mudah-mudahan bisa melepas kerinduan sobat era sekalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 jam. Oi. Masya Allah, 2 jam nggak sampai.